Capek banget dah sama kerjaan kuliah. Batas bayar UKT udah deket lagi. Kerja juga nggak nutup. Belajar di kuliah juga kayaknya ilmunya nggak kepake. Gimana ya? Mungkin nggak ya sistem perguruan tinggi di Indonesia itu berjalan dengan ideal? Nyatanya banyak sekali problematika yang perlu diurus dan juga dihilangkan. Tapi sebelum kita bahas problematikanya lebih lanjut, apa sih yang mendefinisikan sistem perguruan tinggi yang ideal? Yang pertama, pendidikan yang mengintegrasikan dengan baik pengajaran dan juga praktik. Menurut definisi awal dari John Taylor, research university yang ideal adalah mereka yang memiliki presence of pure and applied research. Tafsiran lainnya adalah bahwa bagi perguruan tinggi, penting sekali untuk mengajari tidak hanya pemahaman teoritis, tetapi juga pengetahuan yang aplikatif untuk kebutuhan profesional nantinya. Poin kedua, infrastruktur dan sistem pendidikan yang ideal, yakni sistem yang memungkinkan mahasiswanya untuk fokus dalam proses pembelajaran saja. Poin ketiga dan poin terakhir adalah kebebasan akademis dan juga pendidikan karakter. Berdasarkan model Humboldt, pendidikan yang paling ideal adalah pendidikan yang membentuk individu otonom yang berpikir rasional dan juga dapat menjadi citizen of the world. Yang gue highlight di sini adalah pendidikan karakter. Karena ini adalah satu nilai universal yang sangat diperlukan ketika kita bekerja secara profesional nantinya. Untuk mengidentifikasi masalahnya, gue akan ngebagi berdasarkan beberapa stakeholder yang sangat terinvolve dalam berjalannya sistem perguruan tinggi di Indonesia. Pertama, universitas sebagai sebuah institusi. Kedua, tenaga pengajar kita. Dan yang ketiga, dan yang paling penting adalah mahasiswa. Sebagai stakeholder yang mengatur kapital dan juga memiliki power baik dari segi kebijakan, kemampuan untuk mengubah policy, ataupun dari segi sumber daya yang diatur, baik itu uang ataupun fasilitas yang disediakan. Pertama, kebijakan kampus. Apakah kebijakan dan juga sistem yang disediakan memang sudah ideal untuk mahasiswa agar hanya fokus dalam proses pembelajaran? Kenyataannya, di berbagai universitas di Indonesia, banyak sekali sistem yang mengharuskan mahasiswa untuk mengganti keringanan UKT, beasiswa internal yang diberikan ke mereka dalam bentuk bekerja ataupun mengisi posisi-posisi tertentu seperti staf kampus. Ini masih terjadi di beberapa kampus yang bisa dibilang cukup ternama. Nah, kebijakan ini patut untuk dipertanyakan karena bisa dianggap cukup membebani mahasiswa yang harusnya fokus dalam proses pembelajaran. Kedua, dari segi kapital. Dari segi kapital, ada beberapa proses yang seringkali dianggap tidak transparan, baik dari segi birokrasi maupun pengambilan keputusan, mulai dari penetapan tingkat UKT hingga penerima beasiswa KIPK kuliah. Stakeholder kedua, tenaga pengajar atau dosen. Tidak bisa dipungkiri lagi, seringkali kita melihat kasus-kasus dari oknum dosen di berbagai perguruan tinggi. Alhasil, yang menjadi dipertanyakan adalah kualitas dari tenaga pengajar kita. Stakeholder terakhir dan yang paling penting, mahasiswa itu sendiri. Motivasi belajar kita tuh seringkali tidak tepat. Oleh karena itu, sebelum gue lanjut lebih dalam lagi, gue mau nanya satu pertanyaan yang wajib banget dijawab oleh semua mahasiswa. Tujuan kamu berkuliah itu apa sih? Nyatanya, kebanyakan dari kita itu tuh kuliah dengan tujuan untuk mendapatkan gelar atau sarjana saja. Tapi ini nggak bisa sepenuhnya disalahkan ke mahasiswa. Kenapa? Jawabannya ada di kurikulum atau materi yang kita dapatkan. Ketika kurikulum, materi, dan aktivitas belajar di kampus tidak menyiapkan kita untuk dunia kerja, tidak membekali kita dengan kompetensi dan juga kapabilitas yang dibutuhkan di kehidupan profesional, dan tidak membentuk karakter kita agar siap dan matang di dunia kerja nantinya, maka kebanyakan mahasiswa tentunya semangat belajarnya cenderung menurun. Karena mindsetnya adalah, toh yang gue pelajarin sekarang gak bakal dipakai juga pas kerja nantinya. Sekarang, ayo kita coba brainstorming dan diskusikan soal solusi. Pertama, solusi untuk universitas. Mungkin memang levelnya multidimensional dan juga banyak faktor yang perlu dirapihkan. Tetapi, bisa banget kalau dimulai dari menjawab satu pertanyaan ini. Keberadaan dari institusi atau universitas saya itu tuh prioritasnya untuk apa? Karena ketika prioritasnya bukan untuk mencerdaskan mahasiswanya, di sanalah kepentingan-kepentingan lain mulai masuk. Kebijakan yang mengeksploitasi mahasiswa, keringanan UKT yang tidak transparan dan tidak tepat sasaran, hingga fasilitas yang tidak maksimal. Kasus-kasus seperti ini nggak mungkin selesai kalau prioritasnya masih belum tepat.
Apalagi kalau universitasnya masih profit-oriented dan mencari keuntungan saja. Solusi untuk stakeholder tenaga pengajar. Di sini mungkin gue mau disclaimer bahwa gue sama sekali nggak menyalahkan guru-guru, dosen, atau profesor yang mengajar dan menjadi tenaga pendidik kita. Justru sebaliknya, gue di sini merasa bahwa yang bisa meningkatkan kualitas pengajar kita adalah dari segi return yang bisa kita berikan kepada mereka, yakni insentif. Ada dua hal. Pertama, gaji yang tinggi sebagai pengajar dan juga kehormatan atau pride sebagai pengajar. Ketika dosen dan profesor kita menjadi pekerjaan yang desirable, sangat diinginkan, terhormat dengan gaji yang tinggi, di sanalah demand untuk menjadi pengajar kita juga semakin banyak. Ketika jumlah calon pengajar kita semakin meningkat, diikuti dengan sistem filtrasi dan juga sistem seleksi yang mumpuni, di sanalah kita dapat mengambil top 5%, top 20 percentile dari pengajar yang terbaik. Jadi untuk kasus-kasus parah yang dilakukan oleh dosen, justru pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, kok bisa sih oknum-oknum dosen ini keterima menjadi pengajar at the very first place? 3. Solusi untuk mahasiswa. Sebagai mahasiswa sendiri, gua pribadi juga masih sering introspeksi dan menanyakan diri sendiri. Pertanyaan yang sama, gua tuh kuliah buat apa sih? Karena memang untuk pengalaman belajar yang paling maksimal, perlu ada fokus yang secara utuh difokuskan kepada proses pembelajaran itu sendiri. Dan memang banyak dari mahasiswa itu masih disibukkan atau terpecah belah fokusnya dengan tanggung jawab lainnya. Mulai dari pemenuhan biaya UKT yang makin lama makin tinggi, biaya kehidupan, dan juga biaya keluarga kita. Nah, gimana tuh? Rasa penasaran, keinginan untuk berinovasi kita bisa semakin meningkat ketika proses pembelajaran kita aja masih terdistraksi dengan berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, perlu juga fokus dari dalam diri secara internal, tetapi juga bantuan dari sistem mulai dari keringanan UKT dan juga beasiswa yang tepat, agar didapatkan oleh mahasiswa supaya pengalaman belajar itu berlangsung dengan optimal. Pada akhirnya, PR kita masih banyak. Harusnya banyak solusi di atas itu tuh bisa diakomodir atau difasilitasi oleh policy maker kita, yakni pemerintah. Mau itu bentuknya standarisasi kebijakan untuk perguruan tinggi, insentif dan jenjang karir yang ideal untuk pengajar, hingga beasiswa yang tepat sasaran untuk mahasiswa-mahasiswanya. Mungkin beberapa hal yang gue sebutin itu udah ada, tetapi pelaksanaannya masih belum optimal. Karena pada akhirnya, proses untuk memperbaiki sistem perguruan tinggi atau mungkin pendidikan kita memang sulit, kompleks, dan juga sangat panjang. Tetapi di saat yang bersamaan, terlalu penting dan berdampak untuk tidak dilakukan. Nama gue Marcelo Wilbert dari Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Terima kasih.